Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. This is Sonia Zuan. Hari ini aku mau share tentang PCOS. Jadi program hamil aku. Apa sih PCOS itu? Gejalanya apa? Ciri-cirinya apa? Dan juga obat dan penanganannya kayak gimana? Nah, sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan hidupin lonceng notification-nya di bawah biar channel ini makin berkembang ya teman-teman, dan juga makin bermanfaat buat kalian semua. Kalau udah, yuk langsung aja. Apa sih itu PCOS? PCOS panjangan dari Polycystic Ovary Syndrome, yaitu gangguan siklus menstruasi yang disebabkan karena ketidakseimbangan hormon yang biasanya dialami karena sel telurnya itu terlalu kecil dan banyak, sehingga menyebabkan kita, para wanita, itu sulit untuk hamil. Nah, penyebab dari PCOS ini itu yang pertama biasanya karena obesitas ya, atau berat badannya itu berlebih. Yang kedua itu dikarenakan kelebihan hormon androgen. Nah, biasanya hormon-hormon laki-laki nih, kita itu juga punya ya, sebagai wanita kita juga punya hormon laki-laki, tapi kadar yang PCOS itu lebih tinggi daripada wanita yang lainnya. Yang ketiga itu diabetes. Nah, diabetes ini dipengaruhi oleh hormon insulin. Jadi kita memiliki faktor dari hormon insulin yang tinggi. Dan yang keempat biasanya karena faktor genetik. Kalau sering ditanya-tanya nih, gejalanya apa sih PCOS itu? Yang pertama, gejala yang paling sering ditemui adalah siklus menstruasinya nggak teratur. Aku pribadi dari SMP, jadi pertama kali menstruasi sampai menikah, itu menstruasi aku tuh memang tidak teratur. Jadi 2-3 bulan sekali itu baru menstruasi. Ya kan, orang normalnya 28-35 hari itu masih bisa dikatakan normal. Tapi untuk PCOS bisa lebih, bisa 60 hari atau 45 hari atau bisa 90 dan lebih ya. Yang kedua, pertumbuhan rambut berlebih. Nah, biasanya nih yang menderita PCOS itu kelihatannya ada rambut-rambut yang tumbuh nih di sekitar kumis ya. Jadi kayak kumis-kumis, rambut-rambut halus, bulu-bulu halus, juga di bagian punggung. Nah, coba cek teman-teman, kira-kira kalau di bagian punggung kalian itu banyak bulu-bulu halus, itu biasanya menandakan juga kita kena PCOS. Yang ketiga itu adalah munculnya jerawat. Nah, biasanya jerawat ini memang tidak semuanya dikarenakan karena PCOS ya. Memang jerawat itu berdasarkan dari hormon yang diproduksi dari tubuh masing-masing orang. Jadi salah satu faktornya itu adalah hormon untuk pembentukan hormon androgen itu ya. Jadi kalau misalnya hormon kita berlebih sebagai PCOS, biasanya jerawatnya juga banyak. Selanjutnya adalah perubahan mood. Nah, biasanya perubahan mood ini orang kalau untuk PCOS itu lebih drastis ya, perubahannya itu sering nggak mood atau sering seneng. Itu bisa dilihat juga ya teman-teman. Selanjutnya ada juga perubahan berat badan yang drastis. Biasanya nih, kalau aku dulu itu berat badan aku tuh naik drastis ya. Biasanya normal aku pas nikah itu adalah 52, tapi pas berjalannya waktu itu langsung 58, 59 gitu. Jadi langsung naik drastis, mungkin karena makannya banyak, terus juga minum minuman manis. Nah, itu bisa menimbulkan kita itu naik berat badan secara drastis. Dan warna kulit menggelap. Biasanya warna kulit di daerah-daerah tertentu ya teman-teman. Jadi kayak di daerah punuk nih ya, di leher belakang dan juga di ketiak. Nah, itu menggelap, jadi kayak kelihatan bahwa agak kusem gitu. Nah, itu biasanya ciri-ciri orang yang kena PCOS juga. Nah, untuk obat-obatan yang biasanya orang konsumsi dari dokter, biasanya ada pil KB. Kenapa pil KB? Nah, pil KB ini sebenarnya adalah pil keluarga berencana. Jadi mau berencana untuk mempunyai anak atau promil, bisa juga sebagai pil KB keluarga berencana untuk yang tidak ingin punya anak lagi gitu ya. Jadi jangan salah kaprah ya teman-teman. Ini pil KB dari dokter adalah untuk menteraturkan siklus menstruasi, lebih tepatnya seperti itu. Yang kedua itu juga bisa dikonsumsi metformin. Metformin ini banyak jenisnya ya, banyak mereknya seperti Glucopak atau Fortamet. Ini sebenarnya adalah obat diabetes, tapi dikarenakan PCOS ini juga hormon insulinnya tinggi, biasanya harus mengkonsumsi obat diabetes
ini. Ada juga Clomiphen dan juga Letrozole. Itu beberapa teman-teman aku yang kasus PCOS juga mengkonsumsi beberapa obat-obatan itu. Untuk teman-teman yang mau minum obat-obatan tersebut, itu harus dengan resep dokter ya. Jadi nggak langsung beli di apotek, tapi harus dengan resep dokter biar promilnya itu berjalan dengan lancar. Nah, aku mau cerita nih, untuk kasus aku ya. Untuk kasus aku sendiri, aku tuh menikah di tahun 2018 bulan Juni, jadi pertengahan tahun. Berjalannya waktu memang karena menstruasi aku itu nggak lancar ya, nggak teratur, jadi aku fine-fine aja karena aku berpikir itu tidak berpengaruh terhadap kehamilan gitu. Jadi benar-benar masih awam, masih bodoh sekali. Nah, selanjutnya pas kira-kira udah setengah tahun melakukan hubungan suami istri seperti biasa, aku juga nggak hamil-hamil. Akhirnya aku memutuskan untuk coba cek ke dokter deh. Coba cek ke dokter, ternyata dilakukan USG. USG itu dari luar ya teman-teman, dari luar dan juga dari dalam juga bisa. Ternyata pas cek sama dokter, sel telur aku tuh banyak dan kecil-kecil. Itu adalah salah satu tanda bahwa kita adalah PCOS, adalah sel telurnya kecil-kecil. Oh, kata dokter, ya udah kita coba promil aja. Aku langsung dikasih pil KB sama dokter untuk dikonsumsi tiap hari ya teman-teman. Jadi pil KB ini ada harinya. Ya, setiap hari harus diminum ya. Jadi dari awal menstruasi sampai menstruasi itu harus diminum. Nah, pas aku minum nggak masalah ya, cuma agak perubahan moodnya ini parah banget buat aku pribadi. Akhirnya menstruasi, jadi gagal ya, gagal untuk promil dengan pil KB tersebut. Akhirnya aku mikir, wah aku nggak mau terlalu pusing deh, ya udah aku stop dulu ke dokternya. Aku stop ke dokternya dan akhirnya ada 1 bulan, 2 bulan kemudian aku pergi ke Jakarta untuk cari dokter spesialis infertilitas. Aku cari dan akhirnya aku ketemu salah satu dokter. Aku senang banget sih sama dokter ini, aku cocok. Nanti kalau teman-teman ada yang butuh dokter ini, kontaknya atau di mana dokternya namanya siapa, nanti teman-teman bisa DM aku via Instagram aja ya teman-teman. Nanti aku bakal kasih kontaknya di situ dan juga nama rumah sakitnya di mana-mana aja. Aku datang nih ke dokter ini dan dokter ini ngecek, oh benar nih sel telurnya kecil-kecil, dan juga disuruh dilakukan cek darah dan juga tes sperma. Untuk cek darah ini ada beberapa yang mesti di checklist ya. Jadi kayak FT4, LH, terus FSH, terus prolaktin, estradiol, juga AMH. Biasanya itu untuk pengecekan promil ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya untuk tes sperma dilakukan oleh suami. Jadi buat teman-teman sekalian, jangan cuma istri doang yang dilakukan pemeriksaan, tapi kan bibitnya itu dari suami. Jadi suaminya juga harus dicek ya. Jangan lupa tes sperma ini untuk melihat biasanya volumenya bagaimana, terus pergerakannya itu seperti apa, cepat atau tidak. Terus yang ketiga itu adalah bentuk dari spermanya lengkap atau tidak. Itu ya, dilakukan akhirnya semuanya dan kita kasih ke dokter. Hasilnya memang punya aku pribadi cek darahnya ada beberapa yang tinggi. Jadi itu menandakan bahwa hormon aku yang insulin ya, yang androgen juga itu memang tinggi ya. Jadi memang harus diberikan penanganan. Nah, selanjutnya untuk tes sperma suami aku itu memang ada beberapa yang harus digarisbawahi, tapi tingkat keparahannya itu memang ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, sedangkan ada yang ekstrem. Kata dokter aku ini yang termasuk ringan. Nah, karena ringan masih bisa untuk diperbaiki, seperti minggu depan atau 2 minggu lagi dengan pola makan sehat dan juga pola hidup yang sehat, itu sperma akan diproduksi dengan baik ya. Jadi itu akan terus diubah, terus diproduksi dan akhirnya menghasilkan sperma-sperma dengan pergerakan yang bagus, cepat, terus juga bentuknya banyak yang sempurna dan juga volumenya makin banyak ya. Itu masih bisa untuk diperbaiki lagi ya. Jadi beberapa minggu ke depan. Itu concernnya dokter dan direkomendasikan oleh dokter aku untuk mengkonsumsi metformin ya. Jadi untuk mengendalikan si hormon insulin aku. Akhirnya dokter merekomendasikan
merekomendasikan juga untuk aku melakukan cek HSG dan juga hysteroscopy. HSG itu adalah hysterosalpingografi. Jadi itu adalah seperti foto ronsen tapi dilakukan di bagian bawah untuk melihat rahim ya, untuk melihat rahim dan juga tuba falopi kita. Kenapa sih HSG ini perlu? Menurut dokter aku biar penanganannya itu lebih tepat ya teman-teman. Jadi contoh aku minum metformin terus, tapi ternyata tuba falopi aku itu tersumbat, yang dimana tuba falopi ini berfungsi untuk pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Jadi kalau tuba falopinya tersumbat, dia nggak bakal ketemu, ya kan? Nggak bakal jodoh, nggak bakal jadi baby. Sel sperma itu kan masuk, ya. Dan dia itu akan mencari sel telur. Nah, dia itu akan masuk ke dalam tuba falopi. Saat sel telurnya juga udah bagus, sel telur akan lepas, matang, dan akhirnya mereka bertemu di tuba falopi, menjadi embrio, dan mereka menempel di dalam rahim. Seperti itu, jadi harus dilakukan pengecekannya tempat si baby itu akan terbentuk juga. Jadi HSG itu penting banget menurut aku buat teman-teman sekalian. Kalau misalnya teman-teman sekalian mau untuk promil, menurut aku HSG dan juga hysteroscopy itu juga wajib untuk dilakukan ya teman-teman. Ternyata hasilnya itu normal, bagus, salurannya tidak ada sumbatan. Dilanjutkan dengan hysteroscopy. Hysteroscopy ini semacam selang panjang yang di ujungnya tuh ada kamera nih. Di ujungnya ada kamera, dimasukin ya, nggak kerasa apa-apa. Dan di situ akan dilihat untuk rahim kita. Jadi rahim kita itu ada polip atau enggak, ada kista atau enggak, dan juga dilihat dari jenisnya ya, jenis bentuk si rahim tersebut. Nah, dari hasil aku, rahim aku itu ternyata retro. Retro itu adalah terbalik ke belakang. Biasanya orang-orang itu ke depan. Nah, kalau aku rahimnya ke belakang. Aku tanya sama dokter aku, apakah itu bermasalah? Kata dokter aku, itu nggak masalah sama sekali. Jadi retro atau yang namanya terbalik itu adalah jenisnya seperti mancung, hidung mancung atau pesek, mata belok atau sipit, seperti itu aja. Jadi itu tidak sama sekali mempengaruhi orang bisa hamil atau tidak, atau pas bayinya ada di dalam kandungan, itu tidak terpengaruh sama sekali. Jadi PR aku hanya PCOS nih ya kan, dan sperma suami aku juga harus ditingkatkan lebih baik lagi. Dan dokter aku cuma bilang, kamu tunggu 6 bulan ke depan, kamu pola makan sehat, pola hidup sehat, olahraga, minum metformin, dan kita tunggu hasilnya bagaimana. Cuma itu aja. Dan dokter cuma bilang, jangan berpikir yang macam-macam, ya, jangan berpikir yang negatif, overthinking, biarin aja orang di luar ngomong apa. Yang penting kita sebagai orang tua yang mau punya anak itu harus menyediakan badan kita yang terbaik untuk si bayi ini. Jadi bayi ini kan terbentuk dari sperma dan juga sel telur. Jadi kalau bapaknya nggak sehat, emaknya nggak sehat, bayi yang terbentuk itu juga bisa nggak sehat. Buatlah badan kalian itu benar-benar sehat. Gimana caranya? Olahraga, makan yang sehat, kurangi minuman manis, jauhkan itu junk food. Itu kunci utamanya untuk kalian punya baby yang sehat, yang bagus. Karena kalau misalnya kita juga sekarang punya anak, contohnya pada saat itu punya anak dengan kondisi berat badan juga masih gendut gitu ya, terus juga makan makanan junk food, otomatis yang terbentuk itu bisa aja nanti nggak bagus ya, bisa aja keguguran, atau bisa aja babynya juga kekurangan sesuatu gitu. Jadi bener-bener aku berpikir, oh aku harus menyediakan tubuh aku yang bagus, suami aku juga bagus, baik, sehat, untuk menghasilkan bayi yang sehat juga. Pada saatnya, pada waktunya, rencana Tuhan itu terjadi. Aku langsung olahraga yang aku pilih itu lari, jadi gampang banget teman-teman. Suami dan aku akhirnya turun berat badan karena dengan juga pola makan yang sehat, hindari junk food, makanan manis juga enggak. Akhirnya berat badan aku itu turun dari 58 sampai ke 48. Itu 10 kilo. Aku nggak terlalu expect too much mau cepet turunin berat badan, enggak. Cuma aku enjoy aja
ya. Terus suami aku juga turun berat badannya dari 81 ke 68, jadi sekitar 15 kiloan dia turun. Dan pada saat itu 6 bulan aku menunggu ya dengan menyehatkan badan aku sendiri. Akhirnya aku mau ke dokter lagi, aku mau ke Jakarta, dan ternyata COVID pandemi. Aku pikir aku nggak bisa ke Jakarta ya kan, karena waktu itu di lockdown. Oke, kalau gitu ya udah, kita lanjutin aja dulu olahraganya. Tapi stadion juga tutup, dan ya udah enjoy aja di rumah ya kan, lockdown, nggak bisa kemana-mana, kerja dari rumah. Dan ternyata aku mual, muntah, aku nggak pikiran bahwa aku hamil, dan ternyata pas aku tes pack itu beneran hamil dong. Jadi aku bener-bener mikir, oh my god, ternyata PCOS itu bisa hamil ya, dengan cara kita hidup sehat. Itu poin penting banget buat teman-teman. Aku juga ada konsumsi satu lagi selain metformin, itu adalah Vitex. Jadi Vitex ini adalah traditional support of female monthly cycle. Jadi Vitex ini bisa membuat siklus menstruasi kita itu menjadi lebih teratur. Jadi aku nggak bisa pastiin bahwa dia ini pasti teratur, enggak, tapi membantu kita untuk mengurangi siklus kita yang bener-bener nggak teratur banget itu. Jadi pertama pola hidup sehat, kedua minum metformin tapi dengan resep dokter, yang ketiga aku minum ini. Aku minum ini tiap hari 1 tablet ya. Aku nggak tahu ini berhasil atau enggak, cuma yang namanya usaha ya, mungkin bisa dicoba. Dan aku juga sempat makan kurma, aku juga sempat minum JSR ya, jadi beberapa tanaman-tanaman herbal itu juga aku minum, aku konsumsi. Ya namanya juga usaha, biar kiranya Tuhan aja yang berkendak gitu. Kita melakukan bagian kita dan Tuhan juga melakukan bagian kita. Dan buat teman-teman sekalian yang mau coba usaha pakai minum Vitex, itu nanti aku ketik di link description di bawah ya, untuk link pembeliannya, kalian bisa langsung klik aja di situ. Nah, untuk semuanya, jadi jangan patah semangat buat yang masih menunggu. Aku juga kira-kira 1,5 tahun aku baru hamil ya. Mungkin banyak teman-teman sekalian yang mungkin udah bertahun-tahun menikah tapi belum dikaruniain anak. Jangan patah menyerah, tenang aja. Kalau memang rencananya dikasih Tuhan, pasti akan ada waktunya yang tepat diberikan oleh Tuhan. Tetap semangat ya. PCOS itu pasti bisa hamil kok, tenang aja. Aku buktinya salah satunya, oke? Dan teman-teman di luar sana PCOS juga masih banyak kok yang udah berhasil. Jadi sekian aja video kali ini. Thank you so much for watching. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan juga komen. Oke, see you next video. Bye-bye.